Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya dapat servisan, yaitu titipan dari salah satu sahabat teknisi juga di daerah saya, yaitu saya dimintai bantuan untuk memperbaiki handphone Oppo F5 yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan teman-teman. Dan kondisinya seperti ini, hanya dibawakan frame, baterai, sama mesin saja. Dengan kerusakan yaitu di bagian soket konektor LCD nya sudah pernah dikerjakan sebelumnya, dan saya koreksi di bagian mesin itu kalengnya sudah pada tidak ada ya teman-teman. Dan sebelum kita kerjakan, alangkah baiknya kita koreksi terlebih dahulu, yaitu satu, untuk menghindari salah paham, dan yang kedua untuk kita koreksi ada bagian mana saja di bagian kerusakannya teman-teman. Oke, untuk di bagian mesin kondisinya kaleng sudah diangkat sama beliau ya teman-teman, sudah tidak ada untuk di bagian kalengnya. Sedangkan di bagian ini adalah bagian soket konektor yang ada di bagian mesin. Untuk di bagian bawah soket itu ada bagian beberapa komponen yang termasuk CPU sama MMC, dan di bagian itu ada bagian area komponen IC lampunya. Saya koreksi masih utuh, tidak ada yang hilang. Dan sedangkan di bagian soket atau pin pada soket konektor yang ada di bagian mesin, khususnya soket LCD, itu ada beberapa kaki pin yang sudah rusak ya teman-teman. Kita coba untuk zoom, yaitu untuk melihat di bagian pin kakinya agar terlihat jelas di bagian kerusakan di area pin di bagian mana saja. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ada bagian beberapa pin kaki soket yang seperti ini kondisinya ya teman-teman, sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Dan beliau sempat konsultasi sebelum beliau mengerjakan. Saya kasih arahan dan sekaligus saya kasih petunjuk bagaimana cara perbaikan soket, namun beliau mengerjakan beberapa hari sudah menyerah dan hasilnya masih nihil. Dan setelah saya koreksi, ini bagian pin kakinya ada beberapa yang sudah ambrol yang sebelumnya sudah dikerjakan. Oke, kita coba untuk koreksi karena ada beberapa pin yang ambrol dan ada titik T0, itu besar kemungkinan ada bagian ground teman-teman. Kita koreksi dulu. Oke, dari titik pin yang saya tes itu adalah ground, sedangkan yang di bagian ini, yang di bagian atas T0 itu bukan ground ya teman-teman, tapi ada beberapa titik T0 yang sudah pernah beliau kerjakan itu adalah ground atau salah kerik ya teman-teman. Yang dikerik dan dikasih T0 itu ternyata ground. Sedangkan yang saya tes ini untuk mengetahui jalur pada soket pin pada LCD agar tidak ada jalur salah ground ya teman-teman. Kita cek satu persatu, ini bukan ground. Oke, tapi yang satunya itu sebelahnya itu ground teman-teman. Jadi untuk pin pada soket konektor itu banyak ada beberapa bagian yang ground atau salah kerik. Kita perbaiki dulu untuk meratakan di bagian pin kaki soketnya dengan cara menggunakan Goodwick. Oke, kita ratakan dulu untuk di bagian pin kaki agar T0 nya sama rata ya teman-teman. Dan juga kita akan memperbaiki pin kaki yang ngeground atau bukan pada sesuai jalurnya. Jadi yang bukan sesuai jalurnya kita nanti perbaiki teman-teman. Oke, setelah kita ratakan, kita bersihkan dulu. Dan di bagian ini yang saya tunjuk itu adalah ground. Jadi kita kerik dulu teman-teman, yaitu untuk meratakan T0 nya agar nanti saat proses penggantian soket itu tidak mengenai pin pada soketnya. Kita ratakan dulu untuk T0 nya atau kita bersihkan.
Oke, dan sebelahnya juga itu ada bagian ground ya teman-teman. Kita bersihkan dulu agar terlihat jelas di bagian pin soket kaki pada mesin. Dan setelah kita ratakan untuk di bagian tenolnya yang ground, bagian ground sudah kita ratakan, kita lindungi atau kita tutupi menggunakan lem warna hijau atau lem UV ya teman-teman. Oke, ini tujuannya agar nanti proses pemasangan soket itu tidak saling terhubung di antara soket yang lain atau di bagian pin sebelahnya. Setelah lemnya kering, kita kerik dulu untuk meratakan di bagian lem dan juga untuk meratakan di bagian tenol pada soket pin kaki LCD-nya. Oke, setelah kita kerik, jika sudah sama rata kita bersihkan dan selanjutnya kita akan coba untuk kasih jalur, karena di bagian ini itu bukan ground ya teman-teman, ada titik jalur yang ambrol. Kita gunakan menggunakan kabel jumper atau kawat sebagai pengganti kaki pinnya. Kita presisikan, kita luruskan dulu. Oke, jika sudah lurus, jangan lupa untuk kita kasih lem warna hijau atau lem UV. Setelah itu kita keringkan dan kita kerik agar kawatnya tidak ketebalan atau di bagian tenolnya tidak ketebalan teman-teman, biar sama rata dengan kaki yang sebelahnya. Oke, di bagian ini saya ratakan dulu. Kita kasih tenol cair atau tenol pasta, dan di bagian ini saya menggunakan komponen atau kapasitor, yaitu untuk meratakan di bagian tenol yang ada di bagian pin kaki soket yang ada di mesin. Kita ratakan dan jangan sampai mengenai kawat jumper yang sudah kita sambung ya teman-teman. Oke, setelah itu kita cek ulang apakah benar-benar sudah rata untuk di bagian tenolnya. Jika ada yang ketinggian atau ketebalan tenol, kita harus meratakan dulu agar presisi teman-teman. Oke, di bagian ini saya siapkan yaitu mesin Kannibalan yang sudah tidak terpakai, kalau nggak salah mesin Realme C1 atau Oppo A3s ya teman-teman. Itu soket LCD-nya sama teman-teman. Jadi apabila kita tidak mempunyai stok soket LCD yang baru, kita bisa mengambil dari mesin Kannibalan yang sudah tidak terpakai. Oke, saya menggunakan blower dari bawah dan kita kasih flux secukupnya saja. Untuk panas blowernya saya menggunakan panas di angka 3,5, untuk anginnya di angka 0 sampai 1 teman-teman. Jika sudah kita mengambil soket dari mesin Kannibalan atau sudah kita ambil dari mesin yang sudah tidak terpakai, selanjutnya kita proses penggantian soket atau proses pemasangan soket LCD ke bagian mesin. Kita presisikan dulu teman-teman. Kita presisikan jangan sampai ada kemiringan di bagian kaki yang menyebabkan soket pin kaki tidak presisi yang ada di bagian mesin maupun di bagian soketnya. Kita kasih flux sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, sambil kita blower dari bawah. Untuk panasnya tetap sama, yaitu dengan panas di angka 3 sampai 3,5, sedangkan untuk di bagian anginnya saya menggunakan 0 sampai 1 teman-teman. Oke, setelah kita presisikan, kita kasih flux dan kita blower dari bawah dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya, dan sambil kita tekan secara halus untuk mempresisikan soket konektor agar bisa terpasang dengan kuat dan presisi ke bagian mesin. Setelah kita menunggu pemasangan selesai dan mesinnya dingin, kita bersihkan dan kita koreksi lagi apakah sudah benar-benar terpasang dengan sempurna atau belum teman-teman. Oke, ini di bagian samping kita koreksi pin kaki soketnya apakah sudah terhubung ke bagian mesin dan sudah presisi atau belum. Kita koreksi satu persatu di bagian setiap kaki pin soketnya. Jika sudah yakin sudah presisi untuk pemasangannya, kita akan coba untuk pengetesan teman-teman. Oke, di bagian itu, di bagian belakang saya menggunakan solasi anti panas, yaitu untuk melindungi CPU sama MMC nya teman-teman.
Oke, kita siapkan untuk LCD untuk pengetesan apakah setelah kita memperbaiki dan juga proses penggantian soket, apakah LCD-nya menyala atau tidak, kita coba untuk cek terlebih dahulu teman-teman. Oke, di bagian ini kita presisikan untuk fleksibel LCD-nya dan kita pasang. Oke, sudah terpasang dan selanjutnya kita akan coba untuk pengetesan teman-teman. Apakah LCD sudah bisa menyala atau masih tetap sama black screen atau LCD-nya tidak tampil teman-teman. Oke, kita coba untuk nyalakan infonya dulu dan tara, alhamdulillah LCD-nya sudah tampil teman-teman. LCD-nya sudah keluar gambar dan alhamdulillah berhasil, tapi jangan senang dulu karena kita belum mengetes di bagian fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar dan kita coba untuk menggeserkan layar dan alhamdulillah layarnya sudah bisa berfungsi dengan normal, yaitu touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Sedangkan LCD yang saya gunakan ini adalah LCD dari LCD yang pelanggan saya yang datang untuk servis handphone dan saya pinjam untuk LCD-nya. Alhamdulillah saya gunakan LCD-nya bisa menyala dengan normal. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaan perbaikan soket kaki pin yang ada di bagian mesin yang jalurnya itu sebagian ambrol dan putus jalur, dan penggantian soket konektor LCD mengambil dari soket mesin bangkai atau mesin kanibalan. Alhamdulillah sudah sukses dan pemasangannya rapi, bersih dan tidak meleleh ya teman-teman, karena saya menggunakan teknik yaitu memblower dari bawah dengan settingan blower yang sudah kita atur sebelumnya. Untuk jaraknya jangan terlalu dekat karena di bagian bawah itu ada bagian CPU sama MMC. Apabila saya pengerjaan itu bisa menyebabkan fatal dan mati total. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.